Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amiruddin SPDI MPDI sebagai pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Saya Miftahur Rahma dari kelas MPI A2. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang ketiga yang berjudul Sejarah Filsafat Abad Pertengahan, Para Tokoh dan Pemikirannya. Filsafat abad pertengahan lazim disebut filsafat skolastik. Kata tersebut berasal dari kata skuler yang memiliki arti ajaran atau sekolahan. Pasalnya, sekolah yang diselenggarakan oleh Karel Agung mengajarkan apa yang diistilahkannya sebagai artes liberales, meliputi mata pelajaran gramatika, geometria, aritmatika, astronomia, musika, dan dialektika. Dialektika sekarang ini disebut dengan logika dan kata skolastik menjadi istilah bagi filsafat. Abad 9 sampai 15 yang mempunyai corak khusus yaitu filsafat yang dipengaruhi agama. Sejarah periode filsafat skolastik Islam. Kendati Islam sudah dikenal oleh dunia sejak awal abad ke-7, namun filsafat di kalangan kaum muslim baru dimulai pada awal abad ke-8. Ini disebabkan karena pada abad pertama perkembangan Islam tidak terdapat isme-isme atau paham-paham selain wahyu. Di kalangan kaum muslim filsafat dianggap berkembang dengan baik mulai abad ke-9 hingga abad ke-10. Keberadaan filsafat pada masa ini juga menandai masa kegemilangan dunia Islam, yaitu selama masa Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad. Periode filsafat pertama. Periode ini ditandai dengan munculnya ilmuwan dan ahli-ahli dalam berbagai bidang yang menaruh perhatian terhadap filsafat Yunani, terutama filsafat Aristoteles. Periode filsafat Islam pertama adalah periode munculnya filsuf-filsuf Islam. Pertama adalah munculnya filsuf-filsuf muslim di wilayah timur masing-masing adalah Al-Kindi, yang kedua Al-Razi, yang ketiga Al-Farabi, yang keempat Ibnu Sina. Periode kalam kedua. Periode ini ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh kalam penting dan besar pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu kalam berikutnya. Periode filsafat skolastik Kristen. Dalam sejarah perkembangannya, periode skolastik Kristen dapat dibagi menjadi 3, yaitu masa skolastik awal, masa skolastik keemasan, serta masa skolastik akhir. Skolastik Thomas Aquinas. Puncak tradisi pemikirannya skolatisme adalah pada masa Thomas Aquinas. Ia adalah seorang pendeta Dominikan gereja Katolik. Karya filsafatnya yang terpenting adalah multivolume Summa Contra Gentiles. Sedangkan Summa Theologica menjadi karya teologinya yang disajikan secara sistematis, yang dipersembahkan bagi orang-orang yang ingin menjadi biarwan dan pendeta. Baiklah, kesimpulannya adalah secara garis besar filsafat abad pertengahan ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Periode skolastik Islam dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu periode kalam pertama, periode filsafat pertama, periode kalam kedua, periode filsafat kedua. Periode kebangkitan
Kebangkitan periode skolastik Kristen dapat dibagi menjadi 3, yaitu masa skolastik awal, masa skolastik keemasan, masa skolastik akhir. Data fisika bagi Thomas Aquinas mengarahkan pada pengetahuan atas Tuhan. Akal harus digunakan untuk memikirkan hakikat kehidupan dunia dan alam semesta. Dengan begitu tidak salah kalau Thomas Aquinas lebih dikenal sebagai pemikir empiris ketimbang idealis. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.